wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban untuk membantu agama Allah. Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita, kalau tidak khilaf masih di halaman 250, yaitu makalah ketiga poin yang C. Betul ya? Ya. Wabil isnadil ladzi yattasulu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim asrarihim wa nafahatihim fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taraka fudulat ta'ami muniha ladzatal ibadati. C. Barang siapa dapat meninggalkan makan yang berlebih-lebihan, maka dia diberi hadiah berupa kenikmatan dalam ibadah. Artinya siapa yang tidak banyak makan, maka dia diberi semacam hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kalau melakukan ibadah akan diberi Allah rasa lezat. Nah, jadi kondisi perut yang terlalu kenyang itu akan menimbulkan rasa kantuk, malas, serta memberatkan seseorang untuk melaksanakan tahajud dan membaca Al-Quran atau ibadah lainnya. Nah, makanya Rasulullah SAW dan para ulama salaf itu membiasakan diri makan secukupnya, bahkan mengurangi makan. Nah, untuk apa tadi itu? Ya supaya bisa mendapatkan semangat, supaya tidak ngantuk tadi itu istilahnya. Kalau dia tidak ngantuk kan timbul semangat. Nah, ibadah apapun yang dilaksanakan itu akan terasa lezat, ya. Karena jelas efek makanan itu seperti itu. Kemudian D. Waman taraka fudula dhahiki munihal haibata. Barang siapa dapat meninggalkan tertawa yang berlebih-lebihan, maka dia akan diberi, di sini bahasa perasaan takut oleh Allah dibahasakan gini. Saya menggunakan bahasa lain aja. Dia diberikan Allah hadiah berupa kewibawaan, istilahnya gitu. Makanya kita perhatikan tuh ulama-ulama kita yang orang-orang yang istilahnya itu apalagi kalau beliau itu memang terkenal bidangnya itu bidang-bidang tasawuf gitu. Orang-orang sufi, orang-orang thariqah, guru-guru thariqah itu pasti lebih cenderung diam, banyak diamnya gitu. Jarang dia tertawa-tertawa atau bergurau-gurau. Biasanya seperti itu. Ya. Contoh yang paling mudah, lihat aja gaya Kiai Haji Muhammad Bakhit, ya. Kan jarang tuh, makanya haibahnya nampak. Almarhum
ayahanda kita Kiai Haji Muhammad Ali, almarhum Tuan Guru Hasan Basri, ya, itu contoh yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, istilahnya jarang banyak tertawa, bersenda gurau, maka memang haibahnya kelihatan. Tapi kalau sering tertawa itu biasanya haibahnya agak berkurang, wibawanya tadi itu istilahnya haibah itu. Cuman kadang-kadang kalau kita lihat sejarahnya kekasih-kekasih Allah tuh memang ada beliau itu yang berkedudukan menjadi kekasih Allah lalu sering bergurau atau tertawa itu justru untuk menutupi halnya atau menutupi wilayahnya itu. Nah, contohnya seperti almarhum Tuan Guru Asmuni, nah yang dikenal dengan Tuan Guru Danau, atau majelisnya puluhan ribu macam majelisnya Guru Bahit, nah, tapi orangnya penggurau, hampir setiap kali ceramah ngisi pengajian pasti tertawaan tuh, ya. Nah, jadi jangan pula ibaratnya itu buruk sangka, karena itulah kehidupan kekasih-kekasih Allah itu dia punya gaya dewe-dewe gitu. Jadi ketika pernah tuh ada ulama yang menjelaskan halnya Guru Danau itu seperti itu, kenapa beliau tertawa-tertawa untuk menutupi halnya atau menutupi wilayahnya itu. Karena beliau tuh masyhur wali juga begitu. Jadi punya gaya dewe-dewe. Kalau macam sahabat Nuaiman tuh, nah sahabat tuh ada yang namanya Nuaiman, ya kan, orangnya malah suka ngerjai Rasulullah lagi. Makanya sampai ada kan penjelasan hadis itu yang mengatakan nanti Nuaiman tuh masuk surga dalam keadaan tertawa. Nah, karena beliau tuh hobi membuat Rasulullah itu tersenyum. Jadi Rasulullah tuh terhibur gitu, dan Rasulullah tidak marah. Ya, makanya sampai kejadian lucu, sampai ke alam kuburnya bukan lucu dah tuh. Ketika ditanya siapa nabi engkau, padahal di atas kuburnya Rasulullah. Makanya diingatkan sama Nuaiman, jangan kuat-kuat tuh, yang kau tanyakan tuh orang di atas. Nah, artinya kasyaf. Rasulullah pun tertawa di atas itu melihat gawian Nuaiman. Nah, jadi ya macam itu keadaannya. Cuman nih secara umum orang yang terlalu memang haibah atau wibawanya kurang, biasanya terlalu banyak tertawaan tuh. Kemudian di sini, waman tarakal mizaha munihal bahaa, barang siapa dapat meninggalkan, di sini dibahasakan humor, nanti akan saya ralat ya, karena apa bedanya dengan yang D itu tertawa. Kalau di sini humor, kita baca apa adanya dulu yang di sini. Barang siapa yang meninggalkan humor, maka dia akan diberi hadiah berupa keindahan. Itu perasaan saya payah mahamnya. Saya ganti ini. Barang siapa yang meninggalkan mizah ini, bisa dikatakan kayak canda yang berlebihan. Nah, bercanda macam kalau mungkin bahasa kita tuh begurau, ya, begurau yang berlebihan, maka dia akan dianugerahi cahaya kemuliaan pada wajahnya. Istilah itu wajahnya itu berseri gitu, yang meninggalkan canda yang berlebihan. Nah, jadi maksudnya keindahan itu adalah wajahnya itu kayak berseri, bersinar begitu. Makanya bercanda itu diperbolehkan, karena Rasulullah SAW pun juga pernah bercanda. Akan tetapi candanya Rasulullah SAW itu tidak mau melewati batas yang sampai sifatnya itu bohong. Jadi Rasulullah itu kalau beliau bergurau, guraunya itu bujur gitu, ya, tidak mau sampai ke tahap dusta atau bohong, atau canda yang sifatnya itu menyakiti hati orang lain. Kalau bahasa kita apa, membuli ya. Nah, atau merendahkan orang sehingga orang tuh menjadi malu gitu dibuatnya gara-gara canda kita, tidak mau juga.
Kalau kita kan bercanda tuh hebat tuh macam mana orang tuh happy gitu maksudnya. Tidak pernah dia macam tadi terasa direndahkan tidak. Kita nyakiti hati dia tidak. Jadi yang jujur gitu istilahnya bercandanya itu. Itu macam mana ya kejadiannya itu yang di zaman Rasulullah SAW tuh. Yang ada bahasa beliau yang laki kau tuh yang matanya putih-putih ada putih-putihnya itu ya pernah ingat ada kalau tidak salah saya tidak tahu mohon maaf lahir batin dia spesifik ceritanya tuh saya lupa kalau tidak salah tuh seingat saya tuh laki ini ngutus bininya nemui Rasulullah untuk datang ke rumah kalau tidak salah tuh gitu ceritanya jadi kata Rasulullah ketika bininya sampai bini sahabat tuh mohon maaf ya anggaplah ceritanya ya Rasulullah laki aku ngundang kata Rasulullah laki kau tuh yang matanya ada putih-putihnya tuh ya gitu udah ada ya Rasulullah senyumlah Rasulullah kata beliau mana ada manusia itu melainkan matanya pasti ada putih-putih ya sama mata kita semua nih masih ada putih-putihnya masa hirang semua ya kalau mata pian hirang semua sebukuan hantu biasanya macam itu tuh ya nah, jadi itu bentuk gurauan dan bujur kenyataannya seperti itu ya. Nah itu mohon maaf lah kalau saya alur ceritanya itu salah gitu. Cuman seingat saya itu pokoknya intinya mata yang ada putih-putihnya itulah intinya. Yang ingin titik tekannya itu di situ. Jadi Rasulullah juga bisa bergurau. Ada juga Ustadz Rahul, tahu pernah dengar Ustadz Rahul? Medan, orang Medan. Pernah tidak datang ke Tungkal Ustadz Rahul? Pernah tidak ya rasanya orang Medan dia. Cuman saya lupa ingat apakah pernah ke Tungkal gitu tidak tahu. Nah itu pernah juga beliau ceramah saya tengok di YouTube itu Rasulullah SAW bergurau sama Sayyidina Ali. Kalau versi cerita beliau cuman tidak tahu saya referensinya. Ceritanya berdua nih ibarat Rasulullah di sini, Sayyidina Ali di sini. Dua-duanya makan kurma. Jadi kata Ustadz Rahul tuh Rasulullah ngerjain Sayyidina Ali. Setiap makan kurma itu kan tinggal biji itu digeser beliau kalau alinya lengah, Sayyidina Ali lengah bijinya, jadi itu tumpuk di situ semua. Jadi kan banyak tuh. Nah, jadi kata Rasulullah, Ali sudah sedang dikit banyaknya makan kurma, sampai banyak aja sebiji itu. Hebatnya Sayyidina Ali itu karena beliau pintar dibalasnya Rasulullah sampai ketahui Rasulullah tuh. Tidak apa-apa ya Rasulullah, aku tamak katanya banyak makan. Mendingan aku daripada pian bijinya ditakuk sekalian, karena tidak ada. Kena dikumpulkan di sini tadi. Ya istilahnya betul juga. Jadi gara-gara gitu tuh tertawa gitu. Ya, Allah model seperti itu penting juga. Senda gurau yang meramaikan lah yang nyaman tuh. Nah, cuman itu tadi kita harus tahu karakter kejiwaan orang yang mau kita ajak bergurau, karena tidak semua orang bisa diguraui. Akan ada tipe-tipe orang yang orang tuh serius. Entah mungkin dia faktornya keturunan malaikat Malik mungkin. Jadi tidak bisa memerangot aja gitu bawaannya. Ya kalau malaikat Ridwan kan senyum aja gitu kan. Nah jadi memang betul tuh kita kalau saya tuh penggurau, saya pribadi ini penggurau. Tapi saya itu tadi setiap mau bergurau pasti saya ukur orang. Saya usahakan mengukur orang gitu. Karena ada yang layak, ada yang tidak. Nah kalau dia layak, tambah banget kita meladeninya istilahnya gitu. Tapi kalau dia tidak kena, payah gitu. Ya karena dikhawatirkan tadi perasaan kita gurau kayak gini biasa-biasa saja. Tapi lu punya kawan tertusuk hatinya. Nah itulah payahnya itu. Menyelami hati seseorang tuh. Tapi kalau dua laki bini itu sangat bagus bergurau. Laki gurawi bini, bini gurawi laki. Supaya jangan ada bahasanya itu kaku gitu nah. Jadi harus dibawahi humor. Nah, supaya jangan sampai terjadi perpecahan. Bergurau baseng lah, bentuk gurau-gurauan apakah? Bini memasak tapak buritnya misalnya. Kalau dia noleh dah gitu. Itu umpama gurauannya biasa tapi lain rasanya itu. Itu nampak apa ya? Keharmonisan tuh. Sarik banget setan tuh sebenarnya. Karena setan sama iblis tuh paling mentargetkan macam mana suami istri itu harus perang, istilahnya begitu. Makanya di antara bentuk menjalin
supaya dapat refresh itu tadi, sampai almarhum Mbah Maimun itu usahakan, kata beliau, hendaklah dua laki bini itu sering melakukan refreshing, rekreasi. Nah, sering-sering tuh. Nggak perlu ngajak-ngajak orang. Kalau antum punya bini, kita cuma punya motor, ajak ke Jambi ke motor, istilahnya asik gitu, keliling-keliling Tugu Juang tuh, balik lagi ke Tungkal. Iya, apa bang, kata bini, ada apa, aku cuma nggak ngehibur kau aja gitu. Kau tahu dak, ini namanya Tugu Jawang tuh nih, bilang, jadi tahu. Ya, basing lah gitu aja. Sekarang ini ada yang nak ke masjid viral katanya. Ya. Nah, sekarang viral, nanti kalau dibangun lagi lebih bagus, tenggelam lagi. Ya mau kayak gitu, pang dunia tuh hawa aja. Tapi paling itu ada hiburannya. Kan lagi liburan dak. Nah, bikinlah planning gitu. Ya planning itu namanya. Nah, perencanaan. Nah, kemana kita bang? Kemana kita bang ini? Insya Allah saya liburan ini ada lagi yang ngajak ke Pulau Berhala nih. Jadi kalau ada antum, ada yang berminat, silahkan siapkan duit gitu, jangan gratis. Minik saya bawanya. Silahkan, tidak hiburan. Niatnya kalau ke sana tuh apa? Ziarah. Nah, karena ada makam Datuk Paduka Berhala kan. Nah, siapa namanya? Raja Jambi itu Sultan Ahmad Barus II. Nah, niatnya ziarah. Adapun berenangnya, berfoto-fotonya itu selingan aja, hiburan. Jadi kalau kita niat ziarah kan berarti tujuannya ibadah. Itu nah maksudnya. Jadi niat utama ibadah diseling dengan hiburan. Bagi siapa? Bagi yang berduit. Kalau tidak berduit, ya doakanlah yang terbaik. Cukup ngantar aja di pelabuhan. Sama lah juga, hiburan juga. Nah, hiburan. Kemudian F atau yang keenam, waman taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah. Barang siapa dapat meninggalkan dunia, maka akan diberi hadiah berupa cinta terhadap akhirat. Ini kan kalau dilihat dari teksnya itu, hubbad dunia di sini cuman diterjemahkan dengan bahasa meninggalkan dunia. Yang nyaman tuh lebih disempurnakan, walaupun hanya yang ada di sini. Barang siapa yang dapat meninggalkan cinta dunia, maka dia akan diberi hadiah berupa cinta terhadap akhirat. Ulama kita dari dulu urusan dunia itu pasti nasihatnya itu letakkan aja di tangan. Jadi bahasa meninggalkan cinta dunia itu bukan dunia itu ditinggalkan lalu-lalu, ya sama sekali. Tidak, dunia, kita hidup di dunia pastilah harus bawa dunia. Cuman sebagaimana yang dulu pernah kita jelaskan, dunia hanya sebatas tangan. Nah, jadi ibaratnya itu tidak ada masuk ke dalam hati. Kalau dia tidak masuk ke dalam hati, ketika dunia datang tuh kita tidak terlalu senang nian, istilahnya gitu, tidak terlalu bergembira sangat, karena cuman kita letakkan di tangan, bang. Umpama dunianya hilang pun kita tidak terasa sedih nian, karena tadi tidak kita masukkan ke hati. Nah, silahkan, yang penting umpama nasib kita memang dunia ini Allah mudahkan, maka tolong apa yang menjadi kewajiban-kewajiban dunia itu ditunaikan. Ibaratnya itu kewajiban dunia kita ini dibeli Allah banyak duit nasibnya. Nah, silahkan kalau memang wayahnya wajib zakat, keluarkan zakatnya, istilahnya gitu. Untuk nafkah anak istri keluarkan zakah nafkah anak istri. Kalau memang di situ Allah suruh kita kesempatan untuk berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, manfaatkan. Jadi jangan ditahan, intinya begitu. Jadi tidak menahan itulah satu bukti kita tidak mencintai dunia. Betul, buktinya kita hanya sebatas di tangan. Sahabat yang paling sugih itu apa? Abdurrahman bin Auf. Saya pernah nanya Meta tuh, berapa kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf tuh? Kata Meta itu istilahnya tuh gila banget katanya. Jadi saya bilang, macam mana gila banget itu istilahnya perbandingannya? Nah, sekarang katanya, tahu dak kamu orang yang paling kaya sekarang? Nah, Elon Musk itu perbandingannya itu, kalau tidak salah tuh Elon Musk itu sekarang nih kekayaannya tuh 3.000 triliun. Bayangkan. Nah,
duit, aset, kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf itu hampir 24 kali lipat daripada Elon Musk itu. Bayangkan, meliputi emas, kebun, segala macam, umpama diduitkan, tapi istilahnya itu dikeruskan rupiah di zaman sekarang ini. Berarti kekayaan sahabat Abdurrahman bin Auf itu 24 kali lipat. Kalau tidak salah itu 72.000 triliun. Mahayal gitu pokoknya kalau itu. Iya, kalau 72 triliun itu payah lah bilang kan. Itu beli kerupuk banjir tungkalnya. Bayangkan tuh. Payah lah bilang kan. Istilahnya itu duit 100.000 tuh dijejer gini. Sampai ke Jambi lewat. Ya, 100.000 tuh, 100.000 dijejer-jejerkan nyambung sampai ke Jambi. Lewat. Ya. Mungkin sampai ke Palembang sana mungkin. Bayangkan tuh duit sebanyak indah macam itu ya. Tapi lihat sahabat Rahman itu mana pernah fakta sejarah kalau ada orang yang minta beliau tolak itu tidak ada pernah, pasti ngasih dan ngambil keuntungan tuh sedikit. Ibaratnya itu modal 100.000, ada yang nawar barang beliau 101.000, lepas beliau. Jadi sistem dagangnya sahabat Rahman itu tidak ada bahasa nunggu untuk nantilah. Ini kalau kau segitu untungnya kecil masih, nanti aja kali-kali aja yang beli lagi yang nawarnya lebih besar. Tidak mau. Asal ada yang nawar dan itu untung sedikit, lepas. Itu sistem beliau tuh. Ya. Nah, itu bisa diturut, cuman payah kalau orang kita biasanya tuh perhitungan orang kita nih. Iya, ada yang nawar untung. Untung lah memang tapi sedikit, nantilah dulu lah. Nah, kali-kali aja nanti ada yang nawar lebih lagi. Biasa kita gitu nunggu. Nah, itu kalau sahabat Rahman baru tidak ada pakai sistem kayak begitu. Ya, lepas istilahnya gitu. Yang penting untung. Karena memudahkan urusan jual beli pada pertama kali itu di situ rupanya ada keberkahan. Makanya rupanya gara-gara seperti itulah akhirnya beliau itu berkah bertambah itu istilahnya. Kemudian itu terserahlah mau nurut tidak apa-apa juga. Yang penting jangan menyalahi aturan syariat aja. Di sini kah kemarin yang saya pernah sampaikan tuh yang kata-kata hikmah nasihat seorang ayah kepada anaknya tuh. Kalau kau berdagang nak, ingat dua hal. Apa? Jangan pernah menghutangi orang, satu. Yang kedua, bukalah toko setelah matahari terbit. Apa hikmahnya? Pertama, jangan pernah menghutangi orang. Maksudnya kalau ada orang berhutang jangan dihutangi kah? Bukan. Kalau ada orang datang beli dagangan kita lalu duitnya kurang, kan berhutang tuh biasanya tuh. Jangan dihutangi, tapi langsung disedekahkan. Jadi jangan ada bahasa hutang di bisnis tuh. Minta maaf ya duit aku kurang. Tidak apa-apa, tidak usah mikir bayar. Itu lebihnya tuh sedekah aja. Gitu. Jadi jangan ada itu bahasa nanti diakad hutang. Paham ya? Jangan disalahartikan juga kalau gitu. Tidak boleh hutang sama sekali, misalnya kan kita tangkap gitu. Makanya jangan menghutangi orang tadi, jangan menghutangi lalu-lalu. Nah, kalau memang dia butuh kita pemalar jadinya. Jadi istilahnya bukan kayak gitu. Kalau suka menghutangi orang ya siap-siap bangkrut. Logikanya bisnis begitu. Kadang-kadang memang kawan tidak tahu diuntung, kita dimanfaatkannya. Jadi ini bukan ceritanya dari awal berhutang lalu-lalu itu bukan. Tapi kalau memang antum mau silahkan ngambil keutamaan. Yang kedua, buka lapak setelah matahari terbit. Maksudnya apa? Bangunlah sepagi mungkin sebelum subuh, lalu tahajud, lalu kemudian berwirid, baca aurat, sembahyang subuh berjamaah, berwirid lagi sampai ke doa, sampai matahari terbit, lakukan sholat. Boleh isyraq, boleh duha. Udah selesai ritual sholat subuh berikut wirid-wirid sama doa-doanya, baru buka lapak. Karena di saat itu pasti matahari sudah terbit. Jangan bayar adzan subuh langsung buka toko. Waduh mak, sembahyang subuh idah, macam mana mau berkah model kayak begitu. Ada dah kayak gitu? Ada. Dah percaya pergilah ke pasar tuh. Iya subuh-subuh tuh belum lagi adzan sudah buka lapak kawan. Nah artinya dia lalai sehingga tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatilah orang macam itu, ada tak sugih. Yang ada tuh uyuh cuman dia. Malah 2 kali ruginya.
Kenapa? Jelaslah ninggalkan sembahyang, jelas rugi, ya. Nah, sugih pun tidak pula juga hidup di dunia. Yang jelas di akhirat dia bakalan teruk, karena pasti akan dihisap. Nah, jadi nyaman tuh sembahyang subuh dulu. Mau di masjid, alhamdulillah. Tidak mau di masjid, berjamaah sama bini. Yang penting berjamaah tadi. Baca wiridnya bagus-bagus sampai tadi zikir panjang itu. Tunggu matahari terbit 16 menit. Nah, tambahi dengan isyraq atau duha tadi itu. Habis selesai baca matahari kan sudah sudah terang sepenumbak qadra rumhin. Nah, barulah buka toko tuh. Istilahnya. Jadi bukannya kita mengkhawatirkan buka toko lambat tuh berarti jatah rezeki kita habis, mana ada lah ceritanya. Justru amalan orang-orang itu yang benar tuh macam itu. Kenapa? Karena dia lebih memaraki yang ampunnya duit. Nah, ketimbang ikhtiar mencari duitnya. Yang ampunnya yang diparaki. Dan ingatlah, rezeki itu termasuk salah satu kekuasaan Allah. Jadi kadang-kadang Allah tuh cara memberi rezeki itu ada bahasa min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib itu di luar akal kita. Kalau kita pakai akal, kita ngitungnya nih kalau kayak gini masih kayak gini, kalau ini kayak gini masih kayak gini. Kalau Allah gawinya memberi rezeki itu tidak kayak gitu. Makanya sering kali Allah tuh ngasih rezeki yang tak masuk di akal. Contoh paling mudah di Tungkal ini, saya yakin antum-antuna ini ketemu warung-warung viral yang letaknya itu malah di pedalaman, tapi malah banyak diserbu orang. Betul kan? Secara perhitungan letaknya sudah tidak strategis, di dalam jauh pula jangkauannya. Tapi kenapa Allah kirim hamba-hambanya mencari tempat tuh? Padahal yang dijualnya tuh ada di dekat kita. Tapi tidak ada tapi pula mau yang di dekat tuh, malah beli yang jauh sana. Nah, itu satu bukti Allah yang kita dekati untuk biarkan Allah yang bekerja, istilahnya itu berbuat, menggiring sabab-sabab atau orang-orang yang menjadi sabab sampainya rezeki di tangan kita. Nah, gitu aja tuh. Intinya saya cuman menyarankan kalau mau dapat rezeki itu bukan berhemat kerjanya, tapi berhematlah mendekati yang ampun rezeki itu. Itu kodenya, ya. Insyaallah bihaulillah wa quwwatih. Kemudian G, waman tarakal istighala bi'uyubi ghairihi munihal islaha bi'uyubi nafsihi. Barang siapa dapat meninggalkan memperhatikan atau mengurusi aib orang lain, meninggalkan mengurusi aib orang lain, maka dia akan diberi kemaslahatan, hadiahnya nih, berupa penelitian terhadap aib dirinya sendiri. Sebenarnya bahasa penelitian itu agak tidak pas menurut saya, ya. Artinya beliau ini ingin bilang gini, nah, kita kalau tidak mau ngurusi aib orang, kita tahu deh aib orang tuh, tapi tidak mau masuk ke ranah itu. Nah, itu aib dia dewek lah urusannya. Lalu kita sibukkan mengurusi aib kita dewek. Nah, ini kita akan diberi Allah hadiah berupa nanti kita akan bisa memperbaiki aib-aib kita dewek. Istilahnya begitu. Nah, jadi jangan ngurusi punya orang, cukup kita perhatian kita terpusat ke aib kita dewek aja, nanti akan Allah beri bantuan untuk memperbaguskan aib kita tuh. Artinya kalau dia aib itu kan sesuatu yang buruk, diperbaguskan, ya boleh jadi itu dihilangkan aibnya, ditutupi lalu diperindah sehingga tak lagi disebut aib, malah menjadi sesuatu yang membanggakan. Jadi bukan sesuatu yang kekurangan-kekurangan, tidak. Nah, ini lumayan istilahnya tuh nasihatnya seperti itu. Jangan tapi mengurusi orang. Cumanakah tingkah lakunya? Lihat takkan Haji Inyak, ya, kita lebih terpusat ke kita aja. Sebenarnya kekurangan atau aib orang lain tuh mestinya kalau kita cerdas menjadi cermin untuk kita. Kenapa dia tuh punya aib seperti itu, lalu mungkin ada orang lain yang menghantamnya, membulinya, mengejeknya, mencelanya. Intinya itu satu ungkapan yang tak suka lah kepada dia, karena memang itu aib. Nah, itu mestinya kita jadikan cerminan. Oh, berarti aku tidak boleh kayak gitu.
Jangan sampai aku punya sifat kayak gitu. Kenapa? Kalau aku punya, nasib aku ya kayak gitu tuh tadi. Mestinya gitu aja udah batasnya. Gitu. Kemudian yang terakhir, H atau yang ke-8, wa man tarakat tajassusa fi kaifiyatillahi ta'ala munihal bara'ata minan nifaq. Barang siapa dapat meninggalkan penelitian secara mendalam tentang bagaimana wujud Allah yang sebenarnya, bahasa wujud Allah yang sebenarnya di sini, maka dia diberi hadiah berupa terhindar dari sifat munafik. Nah, apakah demikian pembanding penjelasan lain? Mirip lah, karena di sini bahasanya sama. Barang siapa meninggalkan kebiasaan menyelidiki hakikat zat Allah, berarti jangan memikir-mikirkan kayak apa hakikat zat Allah tuh. Jangan dipikirkan zatnya itu. Jadi pokoknya, dan memang setan hobi macam itu tuh, nanti kita digiringnya. Nah, hak zat Allah tuh kayak apa sebenarnya? Kita tidak boleh, ranah kita tuh cuman di makhluk untuk tafakur itu. Makanya bahasa hadis Rasulullah tuh tafakkaru fi khalqillah, bertafakur atau pikirkanlah makhluk Allah nih. Makanya banyak ayat-ayat yang nyuruh kita mentafakuri makhluk. Nah, contohnya kalau di hari Jumat tuh baca surah yang kedua tuh apa, surah apa biasanya tuh? Iya, hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu ada ayat yang berbunyi afala yang zuruna ilal ibili. Apakah kalian tidak memperhatikan kepada unta? Kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Nah, apakah kalian tidak merenungi langit? Apakah tidak memandang langit tuh? Merenungi, coba lihat. Kaifa rufi'at, bagaimana dia ditinggikan atau diangkat. Nah, istilahnya kan makhluk tuh, mau langit, selanjutnya bumi kan. Wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi, selanjutnya kepada bumi. Kaifa sutihat, macam mana dia dibentangkan. Jadi objeknya itu sudah disuruh Allah, jangan ke Allahnya, tetapi ke makhluk. Nah, ke makhluk-makhluk, karena setiap makhluk itu akan punya apa ya istilahnya itu ya, hikmah. Nah, yang hikmah pada diri makhluk itu akan menunjukkan betapa maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala tuh. Tidak usah jauh-jauh, di kita aja lah kita renungkan, sudah berapa banyak di sini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Di antaranya kita nih, keunikan kita nih, suara kita berbeda-beda. Nah, suara kita berbeda-beda. Berapa banyak makhluk. Muha kita tidak ada yang sama. Mirip-mirip sih ada kadang. Uniknya lagi tuh, apa namanya nih? Sidik jari kita tidak ada yang sama. Mata kita pun sebenarnya tak ada yang sama. Ya, nah, itu keunikan. Bau kita ternyata tidak sama juga. Benar, bau tubuh kita tuh jadi pemindai. Nah, makanya untuk nyaman itu, kalau pian diisi anak 3, cium satu-satu, mesti akan ditemukan bau tubuh anak tuh beda. Walaupun dia semuanya habis mandi. Kalau dia bermain di tempat yang berbeda, jelaslah berbeda. Saya kok di lumpur misalnya tadi barusan dicium, jelaslah bau lumpur yang ada. Ya, nah itu unik. Nah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mau merenung tuh ke situ objek kita, jangan memikirkan zat Allah, karena kita pasti akan nanti ujungnya ya kalau dipikir-pikir dipaksa gitu, nanti itu pasti kita akan mencari perumpamaan, artinya kesamaan-kesamaan, dan tidak akan pernah ada bahasa kesamaan bagi Allah Ta'ala, karena sudah Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, Allah tuh berbeda. Jadi kalau dipaksakan mikir kayak mana zat Allah, nah kita cari persamaannya, ujungnya jadi orang munafik. Akan timbul keraguan-raguan. Sifat munafik itu keraguan-raguan. Bahkan nanti terlalu wani menggambarkan Allah tuh begini, payah sudah kalau seperti itu. Jadi kalau sudah ada bisikan setan ngarah ke situ tuh, tepis buang untuk menyelamatkan i'tiqad, keyakinan kita. Intinya seperti itu. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sumtu sayyidul akhlaqi man
mazaha ustukhiffa bih. Ini yang mizah tadi, poin berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima, maksudnya dalam hal ini itu maksudnya ini menjelaskan poin yang kelima tadi. Artinya diam dari kejelekan adalah akhlak yang terbaik. Jangan banyak bergurau tadi itu. Barang siapa suka humor, maksudnya bergurau tadi, tentu dia akan dipandang sepele. Ya. Kemudian sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Al-ishtighalu bi uyubil khalqi wa qaswatul qalbi wa hubbud dunya wa qillatul haya'i wa tulul amali wa zulmun la yantahi. Rawahu ad-Dailami. Ada 6 hal yang dapat menghapus amal kebaikan. Nah, capek-capek kita beramal, gugur pahalanya gara-gara kebodohan kita sendiri. Apa dia? A. Gemar memperhatikan aib orang lain. B. Keras hati, tidak mau menerima nasihat. C. Cinta dunia. D. Kurang memiliki rasa malu, tak tahu malu ya. Yang E. Banyak berkhayal, banyak menghayal, tulul amal tadi. Ya, tulul amal tuh dibahasakan beliau sini banyak menghayal. Kemarin sudah kita bahas, tulul amal itu maksudnya panjang angan-angan, merasa hidup lawas. Ya, mungkin bisa juga dikaitkan dengan banyak menghayal karena merasa hidup ini lawas, jadi makanya dihayal-hayalinya. Istilahnya masuk juga. Yang F yang terakhir, terus menerus berbuat zalim. Nah, itu apa? Berefek menggugurkan daripada pahala yang sudah capek-capek kita kumpulkan dari amal-amal kita. Nah, kemudian makalah keempat, wallahu alam bissawab. Kita cukupkanlah ya. Mudah-mudahan yang seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.